biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini? Semuanya baik, sehat? Luar biasa. Luar biasa ya. Boleh nih ya. Ungkapkan senyumnya tuh dari alis kan kelihatan. Coba senyumin kanan kirinya. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat beribadah. Aduh. Ya, kita mau nyiapin hati dan pikiran kita biar Tuhan berbicara ya melalui hambanya. Ada peserta ini yang udah siap buat bagiin firman kita. Firman, aduh pit dulu ya, lepas dulu maskernya. Lupa saya Bu ya. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan supaya kita semakin semangat ya buat menyembah Tuhan. Sama-sama kita baca ya, saya baca dulu, nanti Bapak Ibu juga bisa ngikutin. Pertama, Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes, siapa yang mau proklamasikan bahwa Tuhan itu baik? Amin, amin. Yes, amin. Kita sama-sama berdoa dulu untuk buka ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus mengantarkan kami tiba di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau yang persiapkan hati, pikiran kami, supaya setiap firman yang ditabur gak sia-sia. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan juga gak sia-sia Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa pujian, penyembahan semuanya kami naikkan hanya kepada satu nama, yaitu satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyatakan hari ini bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Lambaikan tangannya, coba lihat kiri kanan, belakang, depan. Say hello. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Siapa yang bersuka cita mau memuji Tuhan hari ini? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Amin. Mari masuki gerbangnya Tuhan dengan pujian dan nyanyian syukur. Yes. Amin. Mari sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Ia
sorak untuk Tuhan. Berikan pujian untuk Tuhan. Dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yes. Berikan tepuk tangan, berikan pujian kita untuk Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Dia Allah yang baik. Amin. Yes. Yes. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari sama-sama katakan Tuhan baik. Mari sama-sama katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Untuk selama-lamanya. Selama Kasih setianya Tuhan. kasih setianya Tuhan. Amin, amin. Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi setiap kita. Seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Demikianlah setiap kita mau datang kepada Bapa kita. Kita mau merasakan, mari momen ini, pagi ini, mari jadikan ini momen untuk kita bertemu Bapa kita secara pribadi. Mengalami Dia, mengalami hadiratnya secara pribadi. Mari katakan, Tuhan, aku mau memanggilmu Bapa. Yes, amin. Kau ampuni semua dosaku. Amin. Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Dia menunggu, kau menunggu. Amin. Ku bersyukur. Kau Allahku Tuhan. Amin. Kau Allahku. Mari kita panggil Dia. Ku panggil Kau Bapa. Ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kami mau datang kepadamu, Bapa yang baik. Ini kami Tuhan. Yes Lord. Kau ampuni semua dosaku. Kau layakkanku lebih dari Yang ku tahu. Bapak kita sedang menantikan kita. Kau menunggu. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan Kau Allahku, Kau Allahku. Panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa. Amin. Ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ini kami Bapa, ini kami Bapa. Ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kemana kami berlari, kemana kami bersembunyi Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Engkau selalu menemukan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku
lagi kemana kami berlari Tuhan, kemana kami bersembunyi Tuhan, Kau menemukan kami. Yes. Temukanku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Yes, Lord. Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukanku, Kau cukup bagiku. Yes, Lord. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walaupun tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Engkau. Ku panggil Kau Bapa. Mari dengan lembut kita panggil Bapa, Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Tak sempurna, Kau datang merangkul kami Tuhan. Kau Mari tinggalkan. panggil Dia. Ku panggil Engkau. Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Tiada yang lain. Walaupun tak sempurna, Haleluya. Mari katakan lagi. Kami memanggil-Mu dengan lembut. ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Temukan kasih-Nya Tuhan pagi ini. Walaupun tak sempurna, Yes, Lord. tak pernah Kau tinggalkan. Mari sembah Dia. Mari panggil Kau Bapa. Kau Bapa. Kau Bapa. Haleluya, Haleluya. Kami memanggil-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang terima puji.
Kami mau menikmati kehadiran-Mu di sini Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami Bapa. Engkaulah satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kami Bapa. Engkau yang pelihara kami luar biasa Bapa. Engkau selalu ada buat kami Bapa. Thank you buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat pelukan-Mu bagi kami setiap saat dalam musim hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari panggil Dia dengan suara lembut. Ku panggil Kau Bapa, Yes Lord Jesus. ku milikmu selamanya. Oh Lord Jesus. Walaupun tak sempurna, Tidak pernah meninggalkan Tuhan. tak pernah Kau tinggalkan. Yes Lord, mari panggil Dia Bapa. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun Yes tak Lord. sempurna, Bapa kami. tak Yes Lord. pernah Kau tinggalkan. Sekali lagi ku panggil Engkau. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, Yes Lord. tak pernah Kau tinggalkan. Yes, thank you Jesus. Amen. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Yes Tuhan Engkau Lord. Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami semua mau duduk tenang di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati kami. Berikan kami kekuatan baru. Berikan kami kelegaan. Karena di dalam hadirat-Mu lah kami bisa merasa tenang dan kuat kembali. Karena Engkau Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di sini maupun di online. Lawat kami. Kami percaya tidak ada satupun firman Tuhan yang sia-sia. Jadikan hati kami menjadi tanah yang siap ditabur benih firman Tuhan. Dan firman ini akan berakar kuat dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang mengalami pertolongan Tuhan setiap langkah hidup kami. Thank you Lord Jesus. Urapi hamba-Mu dan biarlah apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Tuhan selalu baik ya. Tuhan selalu luar biasa. Oke. Tema yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini adalah Grow Stronger and Courageous. Ini adalah tema triwulan 3 CDC.
Jadi triwulan 3 ini dengan tema ini masih nyambung dengan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Chris di minggu pertama. Saya percaya semua tema 3 bulan ke depan terkait ini. Bertumbuh lebih kuat dan teguh. Apa yang kuat dan teguh? Kita lihat dasar firman Tuhan ya. Mazmur 31 ayat 24, inilah dasar ayat yang saya pakai untuk menjelaskan bertumbuh lebih kuat dan teguh. Silakan dibaca yang bahasa Indonesia. Ayo silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, di perjanjian lama kita ayat ini sudah menjelaskan bahwa Tuhan ingin kita punya kekuatan dan keteguhan hati. Jadi yang kuat dan teguh itu adalah hati. Untuk kaitannya apa? Hati untuk apa? Untuk berharap kepada Tuhan. Semua orang hidup pasti punya pengharapan, betul nggak? Nggak ada orang hidup yang nggak punya pengharapan. Kalau nggak punya pengharapan itu namanya udah putus asa itu namanya. Kalau udah putus asa itu nungguin kapan saya dipanggil Tuhan gitu kan. Nah jadi artinya semua yang masih hidup harus punya pengharapan untuk menyemangati hidup kita. Semua orang pasti punya harapan dalam bentuk macam-macam. Yang masih sekolah punya harapan, kapan ya saya lulus SMA kalau yang masih SMA. Yang masih SMP, kapan ya lulus SMP. Seperti saya dulu waktu saya masih sekolah. Waktu saya SD, saya ngeliatin kakak-kakak SMP bilang gini, aduh enaknya ya kalau sudah SMP. Ternyata begitu saya masuk SMP gak enak. Terus ngiri grade berikutnya, enaknya kalau sudah jadi SMA, ternyata nggak enak juga. Begitu ngelihat, karena apa? Karena membandingkan ngiri dengan yang kuliah. Enak ya kuliah, nggak usah pakai seragam, nggak usah pakai masuk jam sekian, keluar bel jam sekian, tapi semuanya ada jam pagi, ada jam kuliah kayaknya lebih santai deh, lebih enak. Ternyata begitu kuliah lebih babak belur lagi. Jadi ternyata kita selalu melihat enak orang lain seolah-olah enak, padahal kita sendiri sebetulnya udah enak. Saking kita tidak mensyukuri perjalanan hidup kita. Nah, saya mau kasih tahu pengharapan itu selalu muncul-muncul, dan saya mau kasih tahu. Yang paling enak yaitu sekarang saya dan suami saya sudah lansia, udah pensiun, udah di rumah, enak tenan, nggak dikejar jam kerja. Jadi yang masih kerja selamat bekerja, selamat berjuang kejar-kejaran sama waktu. Tetapi saya dan suami saya bangun sesuka hati, tidur sesuka hati. Gak ada yang ngejar masalahnya. Yang ngejar cuma satu, Tuhan pengen kita dekat dengan Tuhan. Jadi tetap aja bangun pagi. Bangun pagi tujuannya untuk ketemu Tuhan. Nah jadi berarti pengharapan itu adalah kenikmatan hidup. Yang perjalanan step by step setiap langkah hidup. Tetapi harapan juga bisa salah. Makanya Tuhan selalu katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk semua orang yang berharap kepada Tuhan. Letakkan pengharapan itu kepada Tuhan. Kalau enggak kepada Tuhan kita bisa kecewa. Kalau kepada manusia bisa kita dibohongin orang. Bahkan orang terdekat pun bisa tidak menepati janji. Tapi pengharapan kepada Tuhan. Di bahasa Inggris lebih simpel lagi, maksudnya kenapa kita pakai tema ini? So be strong and courageous. Maka kuatkan dan teguhkanlah itu diambil dari Mazmur 31 ayat 24. All you who put your hope in the Lord. Jadi artinya Tuhan ingin meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan dengan kuat dan teguh. Lalu saya cari di kamus bahasa Indonesia, kuat dan teguh itu kayak apa sih kuat dan teguh? Ternyata lebih susah teguh. Teguh itu maknanya lebih luas. Jadi arti kata teguh di sini adalah kuat berpegang kepada sesuatu. Contohnya ada orang yang kuat kepada tradisi nenek moyangnya. Udah itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan rasanya nggak pas dalam hidup kita. Ada juga sama adat. Ada juga dalam bentuk pegang kuat kepada perkataan seseorang. Jadi kalau dilanggar kecewanya minta ampun. Jadi terhadap sesuatu teguh itu. Yang kedua, tetap tidak berubah. Contohnya bicara hati, iman, pendirian. Kalau ngomong A ya seterusnya A, nggak pernah berubah. Padahal perjalanan hidup kita, pengetahuan kita bertambah. Pada saat pengetahuan kita bertambah, pemahaman kita bisa berubah nggak? Bisa berubah. Dulu gak ngerti, sekarang ngerti. Dulu gak tahu kalau itu salah,
Berjalannya waktu, kita semakin pandai, kita baru sadar, oh itu salah, ya kita berubah, yang salah kita tinggalkan. Nah, tetapi di sini ada orang yang tetap kuat atau teguh dalam prinsip sekalipun itu salah, gak pernah berubah-berubah. Itu udah naik standarnya jadi keterikatan. Nah, jadi artinya kuat dan teguh itu bisa dalam arti negatif, bisa dalam arti positif. Jangan berpikir kuat dan teguh itu pasti bagus, belum tentu Bapak Ibu. Kuat dan teguh kalau untuk hal yang salah, nggak dikoreksi-koreksi tetap dipegang yang salah, ya kepala batu itu namanya tegar tengkuk kayak bangsa Israel. Udah prinsipnya salah dipegang terus. Nah yang ketiga makna dari teguh adalah erat kuat, artinya keterikatan satu sama lain. Bisa dalam bentuk ikatan bangunan atau struktur bangunan, bisa juga dalam struktur organisasi. Macam-macam hubungan yang kuat dan teguh ini. Saya katakan tadi teguh ini bisa dalam makna negatif, bisa makna dalam positif. Saya kasih contoh teguh dalam bentuk ikatan itu seperti kita tahu Jepang adalah negara gempa tertinggi di dunia. Jadi insinyurnya, arsitek-arsitek Jepang jago membuat gedung-gedung bertingkat itu tahan terhadap gempa. Saya pernah lihat satu YouTube bagaimana gempa terjadi di Jepang. Itu gedung bertingkat sebelah-sebelahan itu bisa melambai. Saya lagi bingung, kok gak roboh ya. Jadi gedungnya bisa ke kiri, ke kanan. Kalau di Jakarta udah hancur mina, udah rontok itu gedung. Tapi di Jepang punya fleksibilitas yang sangat tinggi desain arsiteknya, sehingga ikatannya, komponen bahan bangunannya sedemikian teguhnya sampai gempa tidak membuat gedung itu rontok. Nah itu namanya ikatan satu sama lainnya teguh. Itu definisinya teguh di Kamus Bahasa Indonesia. Nah artinya kuat simple. Kuat itu adalah tenaga atau power yang ada dalam satu benda atau satu orang. Kalau tadi di dalam komunitas ya, kalau kata teguh terikat satu sama lain. Kalau kuat di dalam diri kita. Contohnya orang yang sering latihan fitness sama orang yang tidak pernah latihan fitness, masa ototnya sama apa enggak? Beda ya. Saya kasih contoh yang paling gampang, anak saya. Saya punya anak 2 laki-laki, dua-duanya suka fitness. Tapi komitmennya sama setianya, taatnya, komitmen dalam hal melatih tubuhnya masih jago yang besar. Kalau si adik itu inget fitness, kalau enggak, kalau makan, kalau kokoknya, wah saya salut sama dia. Begitu sampai saya gampang kalau saya pegang tangannya nih, saya mau cubit nggak bisa, nggak ada lemaknya sama sekali. Jadi kayak batu. Saya bilang nih otot mau saya cubit mana dagingnya? Nih cubit. Gak bisa saya nyubit. Kalau gak percaya nanti pegang tangannya Michael. Gak bisa dicubit. Karena semuanya otot. Lah kalau Kevin masih bisa dicubit. Nah ini harus nurunin berat badan. Saya bilang nurunin lemak. Jadi artinya itu kekuatan dari dalam karena dilatih. Jadi kuat ada satu kekuatan besar yang kita latih terus menerus. Itu definisinya kuat dan teguh secara bahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar secara firman Tuhan. Jadi kuat dan teguh itu bisa dalam makna negatif, bisa dalam makna positif. Contohnya kalau kita ada tradisi nenek moyang yang maknanya tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, apakah kita harus pegang kuat-kuat? Tentu enggak, karena ayatnya ada. Janganlah mengikuti tradisi nenek moyangmu. Jadi kalau ayatnya sudah menjelaskan, kita selalu tanya dulu sebelum melakukannya. Jangan main sabet, ini tradisi nggak boleh. Nggak semua tradisi salah loh Bapak Ibu. Ada tradisi yang baik, contohnya misal nih yang mau nikah pernah ada acara, saya juga dulu melakukannya, acara tepai. Pernah dengar ya? Tepai. Tepai itu hormat sama orang tua dengan memberikan teh, memberikan kepada orang tua atau kakak atau saudara-saudara terkasih sebagai ucapan terima kasih selama ini sebelum kita menikah sudah mendidik, mengajarkan. Tentu itu baik gak maksudnya? Baik, jadi gak dilarang tepai. Tetapi pada saat suatu hari ada kita dituntut melakukan tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tanya dulu maknanya apa. Kalau maknanya nggak sesuai, bukannya kita melawan atau nggak sopan kepada orang tua, kita jelaskan di kekristenan tidak boleh begitu. Memang
hal ini adalah tidak mudah menyampaikannya. Tetapi satu kebenaran, kalau disampaikan pasti kita akan kelihatan beda. Karena kita berpegang bukan semau gue ya, tapi berpegang kepada prinsip firman Tuhan, yaitu kebenaran. Nah, jadi saya kasih tahu bahwa kuat dan teguh seperti di Mazmur 31 ayat 24 tadi, itu adalah prinsip di dalam Tuhan, dan itu nggak bisa ditawar. Apa yang Tuhan bilang benar ya benar, apa yang Tuhan salah ya salah. Jadi kita nggak bisa nawar, Tuhan boleh ya sekali aja. Tuhan nggak bisa begitu, salah ya salah, benar ya benar. Kita hari ini mau belajar dari kehidupan Yosua yang disuruh Tuhan juga kuat dan teguh. Nah, Yosua 1 ayat 7 sampai 9 ini menceritakan bagaimana Yosua dalam perjalanan hidupnya menggantikan Musa. Bukan karena Yosua mau, bukan karena Yosua minta jabatan, bukan. Yosua benar-benar dipilih oleh Tuhan. Ini nasihat Tuhan terhadap Yosua. Saya akan bacakan ayat 7, kita baca gantian ya. Ayat 8 dan ayat ke-9 sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, silakan. Ayat 9 sama-sama. Nah, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini adalah Yosua yang masih sangat muda saat dia dikasih tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Jujur kalau anak muda, masih sangat muda umurnya, Yosua dan Musa itu jauh banget. Musa sudah sedemikian seniornya, sedemikian tuanya, dan pengalamannya kaya dengan pengalaman bersama Tuhan. Mulai dari lahirnya sampai masa tuanya sebagai pemimpin yang luar biasa. Tapi Yosua yang baru masih muda, betapa mindernya Yosua kalau disuruh mimpin menggantikan Musa. Makanya Tuhan sampai ngomong berkali-kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan di ayat 9 saya terjemahkan yang bahasa Inggris dalam bahasa Inggris sehari-hari. Kalau lawannya kuat dan teguh itu adalah kecut dan tawar hati. Nanti kita akan bahas belakangan ya, apa itu kecut dan tawar hati. Kita akan mulai dulu bahwa Yosua pada saat ditunjuk, jujur dia gak punya nyali atau gak pede. Saya percaya kalau kita minta tolong anak-anak muda mulai tampil menggantikan yang senior, kepikir enggak? Aduh gak bisa, saya gak pinter bicara, saya grogian, saya malu ngomong. Alasan segambreng komplit semua. Betul enggak? Tetapi masa suruh yang ngelit tua terus? Tuanya juga ada masanya gantian atuh ya. Nah jadi anak-anak muda di tempat ini siap menjadi generasi Yosua. Amin. Katakan kiri kanan untuk yang muda-muda, kamu adalah generasi Yosua sekarang. Jadi jangan suruh yang tua terus, itu namanya ngerjain kalau nyuruh yang tua terus. Jadi yang muda pun harus tampil, jangan minder. Yosua aja juga takut. Tetapi saya percaya Yosua disiapkan Tuhan dan anak-anak muda di sini juga disiapkan Tuhan untuk meneruskan generasi leader-leader selanjutnya. Amin. Amin. Nah, jadi Tuhan ingin Yosua itu enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Disuruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan Yesus akan pimpin dalam kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan pasti berhasil. Kalau bersama Tuhan itu enggak ada kata, aduh Tuhan sukses enggak ya? Enggak pernah, Tuhan itu enggak pernah menipu kita atau membuat kita gagal. Tuhan gagal itu adalah proses menuju keberhasilan. Hari ini kita akan belajar ya
Bagaimana kita bisa memiliki hati yang kuat dan teguh? Seperti tadi kisah Yosua, di Yosua 1 ayat 7 sampai 9 sudah ada di sana, kita bahas satu-satu. Jadi ada 3 poin yang ini harus dicatat dan didiskusikan di carousel nanti. Mana yang saya belum lakukan, mana yang saya kurang lakukan, mana yang sudah saya lakukan dan hasilnya apa. 3 hal sederhana. 1, bertindak hati-hati sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan main laba saja Bapak Ibu. Firman Tuhan bisa diinterpretasikan macam-macam. Firman Tuhan yang sama bisa diartikan salah, bisa diartikan benar. Tergantung siapa yang mau mikirnya dari sisi mana. Nah, makanya kita perlu yang namanya komunitas untuk bertanya. Kalau firman Tuhan ini aplikasinya apa ya? Kalau saya begini ini cocok gak ya sama firman Tuhan? Sharingkan di carousel. Karena kita belajar. Kalau enggak kita bisa tertipu. Zaman sekarang ini banyak nabi-nabi palsu. Nah oleh karena itu zaman itu saja Yosua disebut di sini di Yosua 1 ayat 7. Bertindaklah hati-hati. Namanya hati-hati itu jangan buru-buru, jangan seradak-seruduk. Sesuai kebenaran firman Tuhan. Ada di Yosua 1 ayat 7. Yang kedua memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau ngomong ucapkan firman Tuhan. Jangan omongan kejelekan orang, jangan ngomongin keluh kesah, bersungut-sungut. Nah itu semua harus dibuang semua ke tempat sampah. Ucapkan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Ada di Yosua 1 ayat 8. Enggak keluar dari Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Renungkan baik-baik bagaimana Tuhan menyuruh Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi enggak cuman bertindak hati-hati, juga mengucapkan atau memperkatakan. Dan yang ketiga merenungkannya siang dan malam. Artinya pikiran kita jangan dipenuhi pikiran-pikiran yang negatif. Kekhawatiran, ketakutan, kegalauan itu akan menghabiskan energi kita dan mencuri damai sejahtera kita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam ada di Yosua 1 ayat 8. Kita akan bahas satu-satu. Ya mulai dari yang pertama. Bertindak hati-hati sesuai kebenaran firman Tuhan. Ayatnya ada di Lukas 21 ayat 8 untuk melengkapi Yosua 1 ayat 7 yang tadi sudah kita baca. Saya akan bacakan Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Hati-hati zaman sekarang, banyak siaran di medsos atau berita atau khotbah sekalipun di YouTube, di Instagram, di Facebook, di semua medsos yang ada. Kita bisa dengar dengan bebas, gak ada yang dilarang, mau dengar apa aja bisa. Bahkan beberapa hari yang lalu pun saya mendengarkan salah satu hamba Tuhan terkenal menceritakan tentang bahasa roh. Jujur saya sedih. Ternyata dia menyabet habis gereja-gereja yang berbahasa roh dengan mengatakan itu adalah sesat. Saya lagi mikir berapa banyak sih orang ngomong semaunya di dalam tanpa didasari. Saya nggak tahu, tapi saya tidak mau menghakimi. Tapi yang jelas berita itu ada. Jadi Bapak Ibu mau buka YouTube khotbah siapa aja ada kan di situ. Dan berita apa saja ada. Hati-hati, zaman sekarang dikatakan di sini begitu banyak yang menyesatkan. Makanya komunikasikan dengan hamba-hamba Tuhan atau dengan kakak rohani yang kita sudah tahu mengenal dia lama, apakah pengajarannya benar atau salah. Ada yang pernah bertanya kepada saya, bahkan ada yang benar-benar ada yang melakukannya di dalam jemaat. Semoga tidak ada di CDC ya. Saya tanya teman-teman jemaat, sudah booster, sudah vaksin untuk COVID? Terus ada seseorang yang bilang, saya tidak mau divaksin. Kenapa? Kenapa nggak tanya sama saya kan dokter, saya bilang gitu. Nah, enggak Bu, soalnya saya udah dengar ada yang khotbah di dalam vaksin itu ada unsur 666 katanya. Waduh, siapa yang ngajar? Saya lagi mikir di sekolah Alkitab mana? Saya cari ayatnya ada enggak ya vaksin mengandung 666? Saya lagi bilang gini, kalau saya jawabnya dengan nada bercanda. Kalau saya sudah di Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan, divaksin 666-nya masuk, langsung loncat keluar lagi. Betul enggak?
roh di dalam saya lebih besar dari roh yang ada di seluruh permukaan bumi. Jadi siapa takut? Betul nggak? Jadi jangan pernah takut dimasukin 666. Orang tujuannya mau vaksin kok, bukan tujuannya mau minta 666 kok. Saya bilang nggak penting kali ya penelitian mana atau peneliti kesehatan atau di ilmu kedokteran mana yang ngurusin 666. Yang ada juga ngurusin gimana dunia ini menyelesaikan pandemi COVID. Betul nggak? Jadi kalau mau ditunggangin iblis, nggak ditunggangin iblis, saya yakini roh di dalam aku lebih besar. Sehingga yang mau masuk mental keluar, amin. Jadi berarti kita percaya bahwa Tuhan di dalam hati kita menguasai hidup kita dan mengendalikan hidup kita, amin. Nah katakan kiri kanan, hidup kita milik Tuhan. Jadi nggak usah takut ya, jadi jangan dengerin rumor, gosip, isu. Terus ada lagi yang nanya, inilah pengajaran itu penting. Bersyukur gereja kita punya gereja ada gereja dengan warna pemuritan. Artinya apa? Jemaat semua segala usia harus pada pinter supaya nggak bakal dibohongin sama firman Tuhan. Firman Tuhan yang salah maksudnya. Firman Tuhan yang salah yang ada di luaran sana. Firman Tuhan itu bisa benar bisa salah tergantung siapa yang menyampaikannya. Bukan firmannya yang salah. Nah jadi balik lagi karena banyak penyesat. Ada yang nanya begini sama saya. Bu Tini denger enggak di YouTube tuh ada beritanya. Wah di YouTube banyak banget berita yang mana nih saya bilang gitu. Itu loh ada seorang hamba Tuhan terkenal meninggal katanya lagi masuk ke neraka dibakar api yang panas. Walah saya bilang keren amat tuh yang ngomong. Yang ngomong berarti suka jalan-jalan ke neraka ya. Saya bilang gitu, hobi kali ya jalan-jalan ke neraka keluar masuk. Saya lagi mikir aduh kalau saya mau kasih tahu ya sekali masuk neraka nggak bisa keluar lagi. Jadi kalau ada yang bilang saya ngelihat si A, si B, si C di neraka, nanti dia adalah pendaftar berikutnya masuk neraka. Karena yang diincar neraka terus bukan diincarnya surga. Jadi saya mau katakan kalau saya ngincernya masuk surga, nggak pernah mikirin ya di neraka ketemu siapa. Soalnya gue kagak mau masuk neraka. Mau ada siapa di neraka emang penting gitu? Nggak penting kali ya. Yang penting aku ketemu Tuhan Yesus di surga. Jadi kalau mikir itu yang lempeng Bapak Ibu, tolong kalau mikir jangan. Karena firman Tuhan jelas di Yosua 1 ayat 7, janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi berita ke kiri ke kanan di luar sana tolong cut. Langsung delete, jangan disimpan di kepala kita karena menyita memori kita. Itu adalah poin pertama. Kalau mau punya hati kuat dan teguh, pegang firman Tuhan dengan benar. Tanya sama kakak rohani, doa tanya Roh Kudus minta hikmat. Supaya apa? Supaya kita benar. Kedua, memperkatakan firman Tuhan. Itu adalah kunci kita bisa kuat dan teguh. Selain di Yosua 1 ayat 8, kita melengkapi di Matius 12 ayat 33. Saya akan bacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Artinya gini, jadi segala sesuatu yang ada di hati kita akan keluar meluncur lewat mulut kita. Kalau gudang di hati kita semuanya adalah kebaikan, yang keluar juga kebaikan. Kalau gudang di hati kita ini semua adalah hal yang buruk, kekecewaan, kemarahan, semua akar kepahitan yang keluar ya kata-kata negatif tentang si A, tentang si B, baper lah, sensi lah, semua. Jadi artinya kembali lagi mulut ini punya kuasa. Mengatakan hasilnya pasti ada. Siapa yang bilang mengatakan sesuatu hanya iseng, nggak ada kata iseng. Sekali meluncur dari mulut kita, kita harus mempertanggungjawabkannya suatu hari nanti. Jadi kalau salah, langsung batalin ya Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu ada satu gambar. Ada bad fruit dan good fruit. Yang kiri buahnya bagus apa jelek? Yang kiri sana bagus, yang jelek yang kanan. Ini buah sama-sama buah apel. Tapi kalau tiap hari kita kata-katain nih buah bisa berubah. Yang kiri bilang buah itu baik, tetap baik. Saya kasih kesaksian, suami saya itu hobi banget nanam pohon buah. Meskipun mau gagal nggak gagal, tapi dia tetap hobi nanam. Sampai saya berantem sama saya. Saya bilang udah Pak, udah kapok-kapok, udah stop. Tapi dia pernah
Dia bilang gini sama saya, aku buktiin ya. Dia nanam pohon jeruk nipis di halaman belakang. Ini kejadiannya udah lama. Dia nanam pohon jeruk nipis 1 tahun, 2 tahun. Dia rajin. Tiap kali dia tiap pagi bangun tidur ke kebun, lihat semua buah-buah yang ditanamnya. Meskipun belum berbuah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh jeruk nipis kagak berbuah. Terus saya bilang, tuh kan gak berbuah, ngapain menu-menuin kebun? Tuh omongan saya itu jahatnya saya ya. Karena saya udah ngelihat rumput, daunnya bertebaran di mana-mana, yang bersihin kebun juga saya. Saya bilang, ini udah tebang aja. Tunggu, sabar kenapa? Kata suami saya. Kita selalu berbeda pendapat urusan kesabaran. Dia jauh lebih sabar daripada saya. Terus dia bilang gini, hai jeruk nipis, dia bilang gitu. Diajak ngomong tuh pohon jeruk nipis. Hai jeruk nipis, cepetan berbuah. Istri saya ngomel terus, kalau kamu dalam tahun ini gak berbuah, saya tebang, saya musnahkan kamu. Berbuah, lekas, berbuah supaya gak ditebang. Tiap hari diomongin tuh jeruk nipis, disuruh lagi berbuah. Disuruh, bener Bapak Ibu, tahu-tahu muncul buahnya, buahnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini serius kagak bohong. Nah jadi mulut kita nih punya kuasa. Jadi kalau ngomong jangan sembarangan ngomong. Hati-hati nanti kena balik nyerang diri sendiri atau merugikan kita. Tapi kalau kita berkata-kata positif, otomatis pohon buah aja yang gak berbuah 3 tahun bisa berbuah. Dan buahnya gak berhenti-berhenti. Terus dipuji sama suami saya, gitu dong jeruk nipis pinter, berbuah terus, makin banyak buahnya. Waktu itu, tapi terus saya renov rumah udah ditebang. Nah jadi balik lagi, ini baru contoh buah. Apalagi orang tua sama anak-anak, berani ngomong sembarangan, hati-hati. Saya pernah dengar loh, tidak ada di sini sih. Saya lagi pernah dengar ada ibu-ibu marah kesel karena anaknya super nakal mungkin, gak nurut atau gimana. Dia sampai ngomong gini, dasar ya anak setan. Saya lagi mikir, ya ampun anak dia dibilang anak setan. Jadi batalkan ya Bapak Ibu kalau pernah remnya gak pakem. Putuskan dalam nama Yesus, tarik kembali dan minta maaf kepada anak. Karena kata-kata kita tuh punya kuasa. Nah kalau jeruk nipis saja nurut, apalagi anak. Jadi artinya apapun yang kita ucapkan, harapan kita kepada Tuhan, ucapkan dengan iman, pasti kejadian. Enggak mungkin enggak, semua kita punya harapan, serahkan harapan kita kepada Tuhan, katakan dengan iman, pasti kejadian. Enggak mungkin enggak kejadian karena janji Tuhan ya dan amin. Jadi memperkatakan janji-janji Tuhan itu adalah satu hal yang menyemangati hidup kita, memotivasi kita, bahkan meluruskan hidup kita untuk tidak tersandung, untuk tidak tercuri atau tertipu oleh iblis. Perkatakan firman Tuhan, itu poin kedua untuk mempunyai hati yang kuat dan teguh. Berikutnya yang ketiga. Nah yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Simpel kan yang hari ini mau hatinya kuat dan teguh? Sederhana banget. Ada di Matius 119 ayat 99. Boleh Bapak Ibu baca, silakan. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Amin. Perhatikan di sini di Mazmur, selain Yosua yang masih sangat muda tadi, di Yosua 1 ayat 8, dia disuruh Tuhan juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Janji Tuhan kepada Yosua, apa saja yang dilakukan pasti berhasil. Ada gak sih orang yang gak kepengen berhasil? Kan gak ada, semua orang kepengen berhasil. Mana ada yang gak kepengen berhasil? Tetapi kalau kita selalu negative thinking, kita selalu khawatir, kita selalu berkata, aduh rasanya gak mungkin. Saya katakan, betulan gak mungkin. Betulan kita akan mengalami kerugian. Tetapi Yosua sudah diajari oleh Tuhan untuk kuatkan dan teguhkan hatimu dan melengkapi di Mazmur 119 ayat 99. Kalau kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita memiliki akal budi. Akal budi itu kepinteran. Apa yang kita pikirkan. Kita nggak bisa minta jadi jenius. Ada orang yang biasa-biasa saja, ada yang pinter banget, ada yang kurang, macam-macam. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita semua akan menjadi orang yang cerdas. Orang yang punya akal budi.
dikatakan akal budi yang lebih daripada yang lain. Karena apa? Hikmat Tuhan turun atas kita. Pikiran kita muncul pikiran Kristus. Yang tadinya kita enggak pikirin, Tuhan kasih pemikiran itu sehingga Tuhan memberikan keberhasilan. Bukan kita jago, enggak. Kristus yang kasih solusi. Tuhan Yesus yang kasih ide, kreativitas sampai kita bisa berhasil. Kalau mikir sendiri buntu, enggak sanggup. Tapi Tuhan akan membuat kita mampu berpikir, punya ide sampai kita memperoleh keberhasilan. Karena memang Tuhan tidak mau dipermalukan. Tuhan ingin kita berhasil memuliakan nama Tuhan. 3 poin itulah untuk kita mempunyai hati yang kuat dan teguh. Kalau enggak realita hidup kita mesti dengerin dulu kesaksian ya. Saya undang Rudy dan Yulia untuk ke depan. Silakan Rudy dan Yulia. Tepuk tangan buat Tuhan. Sini ada mic-nya ya. Oke, saya kenal Rudy dan Yulia dari pertama kali masuk gereja tahun berapa ya? Pertama kali dulu 2000 sekitar 2008 atau 2009. 2008, masih baru merit ya. 2000. Saya kenal karena biasa kalau nggak punya masalah kesehatan nggak cari yang namanya Butini ya. Saya kenal mereka berdua direkomendasikan oleh Ferdi, adiknya Rudy, karena Ferdi masih cukup dekat dan Ferdi itu teman banyolnya si Michael sama si Kuan kalau nggak salah ya. Udah teman ngerumpi itu ya. Jadi kalau Ferdi ketemu dia selalu manggil saya minta nitip Koko dong, Koko yang di Bogor, makanya saya sempat ketemu. Oke, jadi kita mau dengerin kesaksian mereka berdua, tapi saya boleh pandu dengan pertanyaan. Rudy dan Yulia udah menikah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun pernikahan, tahun 2010 ya? Betul. Tahun 2010 menikah, terus apa harapannya setelah menikah? Tentunya Apa Ruth? saat itu sebagai pasangan yang baru menikah kami mengharapkan ada anak ya. Punya anak. Punya anak. Yulia juga sama? Betul, Cik. Pengen punya anak Iya. banget, karena namanya juga tujuannya menikah untuk memperoleh keturunan Iya, ya. dan Udah di- siap? Udah siap karena di Uber usia juga sebenarnya. Di Uber usia udah siap, jadi mau punya anak. Terus kejadiannya hamil di tahun berapa? Pertama kali hamil? Pertama hamil setelah menikah bulan Maret 2010, sekitar 2010 Juni atau Juli sudah hamil. Udah hamil. Pertamanya seneng dong, gimana rasanya Iya. hamil? Senang. Wah, excited ya, luar biasa. Antusias ya, Iya. hamil anak pertama. Ternyata tidak sesuai harapan, betul nggak? Betul. Tidak sesuai. Apa yang terjadi? Boleh Yulia dulu cerita. Ternyata kehamilan di 7 minggu saya mengalami keguguran, Ci. Ada pendarahan. Perdarahan. Dan setelah dicek sama dokter katanya itu tidak ada bayinya katanya. Hamil anggur diagnosanya Iya, ya waktu itu. iya. Nah, inilah alasan kita ketemu waktu itu. Ternyata disuruh kuret, tapi kan mereka berharap sangat anak. Dan ternyata betul diagnosanya adalah hamil anggur. Hamil anggur itu adalah hamil semu. Semu itu artinya semua tanda-tanda kehamilannya lengkap. Hormonnya juga positif, hamil semua. Tapi di dalam rahimnya nggak ada bayinya. Wah, rasanya gimana itu? Yulia dulu, rasanya gimana? Ya sedih ya, Ci ya. Soalnya kan kita berharap semuanya berjalan lancar gitu loh dari harapan kita berjalan lancar, tapi ternyata kenyataannya enggak seperti itu gitu. Ah, Rudy gimana Rus? Sebagai seorang ayah yang sudah siap menantikan seorang anak? Iya, saat itu tiba-tiba kayak mau runtuh gitu. Wah, Kecewa. kayak ada bom meledak di Iya. kepala kamu ya. Kok gini gitu. Kok gini gitu ya. Nah, terus setelah itu harus jalanin, boleh dipegang. Ternyata dokter memutuskan harus jalani pengobatan ya, Yulia. Gimana pengobatannya? Iya, setelah diperiksa lebih lagi ternyata itu tumor anggur atau mola disebut iya. mola. Jadi saya harus menjalani pengobatan dengan cara disuntik kemoterapi. Kemoterapi Iya. sebanyak Perkiraan dari dokter semula itu 30 suntikan. 30 suntikan. Dalam 1 minggu disuntik 4 kali. Oke, Ya. sekitar 7 minggu lebih. Iya. Ternyata dokter mengatakan 30 suntikan. Dan setelah dengan dukungan doa dan dari doa dari Rudy juga, dari teman-teman seiman semuanya, cukup 20 suntikan udah sembuh saya. puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Ya, Rudi gimana juga? Terus berharap sama Tuhan? Sudah pasti sih. Jadi Iya. saat itu kita lebih intens ya, berdoa, tentunya lebih berharap lagi gitu loh sama Tuhan Yesus. Sempet khawatir nggak Ruth? Ini bisa punya anak nggak ya nanti ke depan gitu? Ada, pasti ada. Kekhawatiran seperti itu. Ya. Tapi mau terus berdoa. Terus berdoa dan berharap sama Tuhan, Betul. ditambah di dalam komunitas kelompok sel ya. Betul. Oke, nah setelah itu nggak boleh ada paket pengobatannya selain 20 kali tadi dinyatakan sembuh, harus menjaga tidak boleh hamil selama 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 Dan tahun. betul-betul dijaga Iya. demi kesiapan rahim. Betul. Dengan deg-degan, hamil nggak ya nanti, hamil Iya. nggak ya. Jadi galau terus ya, tapi meletakkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan ternyata setelah lewat 1 tahun gimana? Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami tidak menunggu terlalu lama ya Ci ya. Jadi setelah sembuh kita langsung tancap gas gitu loh. Nagih janji sama Tuhan. Iya. Nagih janji sama Tuhan ya. Betul. Terus akhirnya hamil Ternyata pertama. memang tidak terlalu lama kami menunggu. Akhirnya saya hamil gitu dok. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan sehat. Puji Tuhan Dapatlah sehat. anak pertama. Betul. Lahir di Oke. tahun 2012 bulan 10. Ya. Nah, terus berikutnya Berikut komplit nih, belum komplit. Pengennya Iya. sepasang, katanya pengennya sepasang. Iya pengen sepasang. Nah dan tahun 2015 lahir lagi anak kedua. Dan komplit. Komplit Akhirnya ya satu. laki-laki. Iya. Gimana Ruth rasanya ke Tuhan? Gimana rasanya kamu, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kamu? Iya. Saya menyadari bahwa kacamata saya dan kacamatanya Tuhan tuh berbeda banget gitu loh. Jadi nikmati aja prosesnya sih. Jadi pasrah benar-benar ya, Iya. percaya, yakin, kuat dan teguh kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik, amin. Iya, betul. Dan akhirnya 10 tahun berjalan, ini kisah baru kejadian kemarin, anak-anak sudah lumayan besar, dan ternyata boleh Yuli cerita keluhannya apa waktu itu tiba-tiba sampai harus ke dokter? Ternyata setelah punya 2 anak karena tidak merasakan apa-apa, jadi kami tidak pernah melakukan pemeriksaan kecuali pap smear tetap ada. Dan bulan 10 tahun kemarin saya mengalami menstruasi itu di luar tidak normal seperti biasa Ci. Jadi biasanya itu seminggu itu maksimal. Tapi ini 2 minggu itu belum berhenti gitu loh. Jadi ini ada satu kekhawatiran karena histori dari mola itu membawa saya itu kayaknya harus diperiksa lagi. Dan akhirnya kita pergi periksa, ternyata malah yang menstruasi selama 2 minggu ini tidak ada masalah. Jadi kata dokter itu normal, tapi dokter menemukan sesuatu yang tidak normal. Jadi dokter lihat itu ada miom katanya. Bu ini ada miom, ukurannya udah 130 mili sekian. Jadi itu seukuran setengah gelas aqua gelas. Nah, jadi dengan rekomendasi dari dokter itu satu-satunya jalan dioperasi. Saya tanya ada obat nggak dok? Nggak ada katanya. Ya, jadi kita juga bawa dalam doa. Dokter bilang 3 bulan lagi nanti kontrol ya katanya. Nah, kita bawa dalam doa. Sekitar hampir 7 bulan saya baru sempat pergi kontrol lagi. Ternyata itu miomnya sudah bertumbuh 60%. Lebih besar dari sebelumnya. Ya, jadi 1 gelas aqua gitu besarnya. Jadi penuh 1 gelas Ya, aqua, betul. lumayan besar. Ya. Ya. Terus harus dioperasi. Iya harus dioperasi karena ada di dalam kita juga tidak tahu itu akan berubah menjadi ganas atau tidak. Nah, jadi dokter menyarankan lebih cepat lebih baik gitu diangkat gitu. Oke. Ya. Mungkin Rudi dengar berita ini gimana rasanya? Ada kekhawatiran, ketakutan? Ada khawatir pasti. Baik dari segi miomnya sendiri dan juga terkait biaya juga yang harus saya siapkan gitu loh saat itu. Banyak faktor ya, biaya, kesehatan miomnya bakal bahaya atau enggak. Saya mau kasih tahu riwayatnya Yulia Mola Hidati Dosa bahasa kedokterannya, hamil anggur itu kemungkinan jadi ganas cukup tinggi. Risiko keganasan cukup tinggi. Jadi makanya timingnya tepat. Tuhan panggil untuk kontrol ke dokter untuk angkat. Kalau ditunda kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok. Nah kita akhirnya kalian berdoa dan memutuskan untuk dioperasi. Minggu lalu sudah sukses operasinya. Rasanya tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Dan sekarang gimana? Bersyukur banget udah sehat. Ya, satu yang saya lihat dari kebaikan Tuhan itu ya, Ci, yang tidak baik ini kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Dan Tuhan itu kasih dengan cara saya diberi ketidaknormalan pada masa datang bulan itu untuk pergi memeriksakan diri. Nah di situ kan jadi seakan-akan Tuhan tuh mau kasih tahu ini kamu di dalam perut ada sesuatu yang tidak baik. Harus diselesaikan. Tapi dia tidak mengatakan ada miom kan, cuman Tuhan Harus kasih ke dokter. menstruasinya 2 minggu untuk saya pergi cek gitu loh. Jadi ini menurut saya ini satu luar biasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya gitu loh. Jadi benar-benar Tuhan baik gitu. Jadi ya setelah operasi selesai semuanya berjalan lancar ya kami mengucap syukur ini semuanya berjalan baik, Tuhan menyertai setiap prosesnya gitu loh. Kami benar-benar mengucap syukur. Amin ya. Rudy juga gimana rasanya? Udah lega sekarang dan percaya ke depan mau fokus pelayanan untuk Tuhan karena rencana Tuhan gak pernah salah. Yes. Atau mungkin menyampaikan sesuatu, silakan Rudy. Ya, saya bersyukur ya bahwa semuanya jika Tuhan mau berproses terhadap hidup kita, ya memang kita nggak bisa lihat saat itu gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan dan nikmati prosesnya Tuhan. Amin. Dan yang lebih luar biasa, apapun masalah yang ada di rahimnya Yulia, mereka berdua dipercayakan Tuhan punya anak sepasang. Itu semua kemurahan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Rudy dan Yulia untuk kesaksiannya. Silahkan duduk kembali. Tuhan yang mengendalikan perjalanan hidup kita. Amin. Mungkin pada saat ada berita yang gak enak, kita pasti galau, khawatir. Tapi selalu rencana Tuhan happy ending. Amin. Nah itulah yang saya maksud. Bahwa kuat dan teguh itu banyak tantangannya. Entah itu berita, entah itu info, entah itu salah pengertian tentang ayat firman Tuhan. Terlalu banyak penghalang dan yang paling jahat iblis selalu menipu kita dengan memberikan kekhawatiran dan ketakutan. Betul? Tetapi tetap kembali fokus kepada Tuhan. Mungkin berikutnya sekarang adalah penghalang yang saya mau bagikan kembali lagi di Yosua 1 tadi ayat 9. Penghalang terbesar kita punya hati kuat dan teguh adalah kecut dan tawar hati. Hati-hati, kecut dan tawar hati itu ternyata di terjemahan bahasa Inggris sehari-hari lebih mudah. Afraid or discouraged, artinya takut dan putus asa. Jadi kalau ngomong kecut dan tawar hati, saya tadinya juga nggak ngerti. Kecut itu asam tapi bukan cuka, rujak. Tapi gimana? Ternyata begitu saya cari makna yang lebih simpel di bahasa Inggris sehari-hari di NLT ya, New Life Translation ya, takut dan putus asa. Setiap hari kita bisa dengar berita yang membuat kita takut. Betul? Pada saat masalah demi masalah berganti-ganti, kita pun bisa merasa putus asa. Tapi saya mau kasih tahu, itulah alasannya Tuhan selalu mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Ayat terakhir yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, Amsal 24 ayat 10, silakan dibaca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jelas sekali dikatakan bahwa kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan. Saya lupa ada satu kejadian kenapa Yosua sukses mengambil tanah perjanjian. Karena lawannya di dalam tanah perjanjian mengalami tawar hati. Jadi takut, putus asa, tawar hati. Ayat terakhirnya baru yang ini. Mana ini? Yosua 2 ayat 10 dan 11. Saya bacakan ayat 10, Bapak Ibu yang 11. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Silakan. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, bangsa yang menguasai tanah perjanjian yang akan diserahkan kepada kepada Yosua,
itu tuh udah dengar ceritanya bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana laut terbelah, bagaimana mereka menang lawan peperangan. Baru denger loh. Jadi tawar hati itu sumber masuknya itu dari kuping. Jadi bangsa yang mau ditaklukkan ini gak mikir kalau Israel itu juga terbatas peralatan perangnya. Sebetulnya secara potensi kekuatan menangan bangsa yang ada di situ. Tetapi bangsa di situ mengatakan, wih Tuhannya keren amat ya, bisa belah laut, bisa menang lah mengalahkan Raja Og, Raja Sihon. Lalu gimana kita udah pasti kalah. Pada saat mereka mengatakan udah merasa ciut dan tawar hati, disitulah mereka semakin lemah dan Yosua merebut Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Jadi hati-hati dengan telinga kita. Jangan mendengar berita yang membuat iman kita ciut. Karena kita akan terpuruk iman kita. Jadi terakhir inilah yang menjadi diskusi di dalam Kersel. Bahwa iman kita yang kuat dan teguh cukup dengan 3 cara. 1, bertindaklah hati-hati sesuai kebenaran firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya Bapak Ibu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini berakar dengan kuat di dalam hati dan pikiran kami. Dan siapkan jemaat untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kami mau melakukan 3 hal ini, yaitu bertindak hati-hati sesuai kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami akan menerima janji seperti Tuhan menjanjikannya kepada Yosua. Apapun yang anak-anak Tuhan lakukan, Tuhan menjanjikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik dan setia. Terima kasih untuk kesaksian Rudi dan Yulia. Engkau sudah memegang perjalanan hidupnya sampai hari ini. Dan Tuhan begitu besar anugerah bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita boleh kasih tepuk tangan ya untuk Pastor Tini. Thank you Tante untuk firmannya. Jadi apa tadi pesan yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Kita percaya bahwa tema ini akan kita bawa sampai dengan kira-kira 3 sampai 4 bulan ke depan ya, untuk kita dapat tema baru lagi ya Tante ya. Jadi kami berharap semuanya bisa bertumbuh dan semakin luar biasa lagi di dalam Tuhan. Oke, seperti biasa saya mau mengundang Bapak Ibu atau rekan-rekan yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Kita hanya ingin menyapa, boleh angkat tangan. Kita mau sapa dan mau ini menegur, mau memberikan souvenir. Halo, selamat datang. Welcome home. Ya, seperti yang namanya keluarga ya, kita pasti seneng banget kedatangan anggota baru dalam keluarga kita, dan kita percaya bahwa Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami dan kami mau merangkul Bapak Ibu sebagai keluarga di keluarga ini. Terima kasih. Nah, yang kedua, boleh nih Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri kalau ada yang ngelihat, ada yang pakai ini nih. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk para volunteer yang udah boleh melayani hari ini. Terima kasih volunteer, thank you. Thank you. Yang kalau nggak ada mereka, kita nggak bakalan bisa ngelaksanain ibadah kita dengan baik sampai dengan saat ini ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Nah, yang ketiga, kita mau juga info untuk minggu depan ibadah umum akan diadakan di tempat ini jam 9 pagi seperti biasa, dilayani oleh Pastor Naftali. Jadi Bapak Ibu boleh datang lagi minggu depan dan bahkan boleh ajak lagi kerabat sanaknya semuanya untuk hadir dan beribadah di tempat ini. Yang berikutnya ada CDC Kids on-site service every Sunday. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di bawah 10 tahun atau punya cucu, punya keponakan, boleh diajak untuk hadir di tempat ini. Jadi bukan cuma kita nih yang bisa dapat makanan rohani, tapi anak-anak kita, cucu kita, kerabat kita juga bisa menikmati firman Tuhan melalui ibadah CDC on-site setiap hari minggunya. Nah berikutnya,
Nah tadi kita dengar juga cerita dari Ci Yulia, Ko Rudi juga ya. Kita percaya bahwa banyak orang yang ngedukung mereka gitu. Salah satunya kita bawa mereka juga dalam mesbah doa kita setiap hari Senin. Dan kami mengundang untuk Bapak Ibu yang mungkin ngerasa ada pergumulan, ada sakit penyakit, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bawa itu ke hadapan Tuhan melalui mesbah doa setiap hari Senin jam 7 malam via Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu boleh minta linknya juga buat ke ketua Kerselnya atau ke para volunteer juga boleh minta. Supaya Bapak Ibu bisa gabung di besok hari untuk sama-sama berdoa. Dan berikutnya enggak kalah penting juga misalnya Bapak Ibu berat nih bebannya mau dilayani secara personal. Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sini ya untuk bisa konseling, bisa doa juga. Nanti kita akan melayani Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kita bakalan tetap mendukung Bapak Ibu secara personal dan bahkan secara kelompok juga. Untuk berikutnya, ini juga enggak kalah pentingnya, kita punya care cell. Kelompok gimana kita bisa saling berbagi di sana, saling mendoakan juga di sana. Kalau Bapak Ibu punya waktu, tempat juga bisa boleh ikut bergabung. Di sini kita punya 2 care cell untuk keluarga ya. Keluarga boleh ikut Bapak Krisnanto, Ibu Seni dan Bapak Naftali. Ada juga nih geng ibu-ibu ya, ibu-ibu kece ya. Bisa ikut ke Ibu Natalia, Ibu Linda. Ada Ibu Rosi juga di sana. Nah, kalau di sini ada yang pasangan-pasangan muda nih, bisa ikut ke Kerselnya Pak Wahyu dan Ibu Rosari. Jadwalnya sudah tertera. Kalau kurang jelas, boleh hubungi tim kita yang ada di belakang. Dan juga ada buat pemuda dan remaja juga dipisah. Jadi teman-teman yang rindu punya komunitas, rindu nih punya teman curhat, boleh gabung di sini ya. Berikutnya. Nah ini untuk persembahan dan dana perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang ada di sini atau bisa transfer melalui nomor rekening di sini atau di bangku-bangku Bapak Ibu juga ada amplop yang tersedia di sana. Bapak Ibu bisa memasukkan uangnya di sana dan memasukkan amplopnya di belakang. Ya, ada QR code-nya juga di amplop, jadi Bapak Ibu bisa scan juga di sana. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah hari ini kami bisa ibadah, kami bisa dengerin firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan, memberikan Tuhan setiap berkat yang udah Tuhan kasih. Kami yakin dan percaya setiap berkat ini Tuhan kami mau pakai lagi Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk pemberiannya Bapak Ibu. Amen. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Ibu Tini untuk Amin. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa sepakat untuk Kota Bogor. Berkatilah wali kota dan aparat di kota ini. Jadikan Kota Bogor adalah kota yang rukun, damai, penuh dengan berkat Tuhan limpahkan. Jadikan kami warga Kota Bogor yang memberkati kota kami berada. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah pemimpin-pemimpin Kota Bogor orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka memiliki hikmat Allah untuk memimpin Kota Bogor di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, berkat dari Allah Bapa tercurah dalam kehidupan-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam studi-Mu, apapun yang Kau lakukan.
lakukan Tuhan melimpahkan keberhasilan. Juga cinta kasih Tuhan Yesus memenuhi pikiran dan hatimu, sehingga engkau pun bisa membagikan kasih ini kepada setiap orang di sekelilingmu, serta pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali.